Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para santri dan murid juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dimanapun berada. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari asuransi dan kita selalu tansah mendapat pertolongan dari anjungan tunai mandiri masing-masing ya. Alhamdulillah pada malam hari ini guru melanjutkan videonya guru dengan judul Peradaban Baru bagian ke-21. Diberilah suatu pembahasan perbuatan di dunia. Video yang ke-20 menerangkan dilahirkan di dunia, sekarang perbuatannya. Para pemirsa, disampaikan kembali melalui video ini. Video ini harus tartil ya, para murid dan santri juga para pemirsa ikuti bagian pertama terus. Sehingga betul-betul sangat terarah, sehingga pola pikir atau perjalanan alurnya pikiran manusia atau konstruksi otak dan konstruksi akal pikiran manusia itu nanti tertata ya. Karena betul-betul video ini para pemirsa, peradaban sudah dibongkar semua, sudah ditelanjangi oleh guru hal-hal yang sangat tidak baik, hal-hal yang merugikan kita semua, bahkan merugikan dunia seisinya karena ada pemahaman atau sesuatu yang salah sudah 1400 tahun ya. Maka melalui video ini pahami video-video sebelumnya ya. Para santri, pada malam hari ini guru memakai busana, guru maca apa? Koboi. Raja koboi, raja tembak, mempunyai sebutan jangu, ya. Kata anak-anak apa? Jenggo, jangu ya. Apa guru? Barangkali anak-anak tidak paham. Jangu itu tukang tembak, jadi ahli penembak. Jadi dia seorang pemimpinnya koboi, jadi seorang petualang, ya keren kan? Seorang petualang. Para pemirsa, nanti diajak oleh guru setelah video ini diselesaikan, nanti diterangkan dengan video yang lain atau ilmu yang lain menerangkan meditasi. Sebelum menyampaikan ilmu meditasi, guru melanjutkan kitabnya sesuai dengan judul ini, Perbuatan Setelah Lahir atau Perbuatan di Dunia. Kira-kira apa manusia itu yang harus dilakukan di dunia? Hal-hal yang pokok sebagai manusia seluruh dunia ya, bukan manusia Anda pribadi, dipahamkan. Nanti kalau manusia pribadi apa yang kita lakukan itu namanya sesuka Anda, itu nanti rusak kalau menurut sesuka Anda ya. Bismillah, kembali melalui video ini melanjutkan dari volume sebelumnya, kembali kepada substansi kitab yang ada. Para pemirsa, dari video yang kemarin, sebelum video ini sudah diterangkan bahwa tujuan kehidupan sudah dicerna, sudah dipahami. Di situ ada satu pemahaman yang sangat pokok disimpulkan, diringkas oleh guru. Ada huruf menjadi bahasa. Ada angka di situ menjadikan bilangan ya. Jadi isi banyak terus. Sudah disampaikan guru, huruf dan angka itu terangkai dengan konsonan 8. Barulah sempurna bangsa manusia itu dengan memahami dan mampu dan bisa 8 konsonan dipahami. Itu disatukan dengan angka-angka yang ada di dunia, baik dunia di alam yang gaib
atau dunia di makhluk semesta dimanapun dan huruf-huruf di semesta pun, manusia itu akan mendapatkan sesuatu kemampuan yang sangat tinggi. Dengan diajarkan guru dari tujuan hidup yang ditulis ini, para pemirsa, manfaatnya kalian para pemirsa akan mempunyai sesuatu kecerdasan yang sangat tinggi untuk menerima, memahami apapun sangat mudah. Dan itu pun akan berdampak sangat positif kelak kalau kita ingin kembali kepada para moyang atau kita kembali kepada asal muasal. Dengan tanpa disadari oleh manusia itu, para pemirsa, kalian akan sangat mudah. Karena pemikiran Anda dibuka oleh guru seluas-luasnya, bahkan melebihi dari rata-rata manusia. Sehingga dengan sedikit mantra, dengan sedikit doa, dengan sedikit sesuatu, kalian betul-betul jadi manusia yang betul-betul sangat luar biasa. Tapi sama, itu pun masih butuh dididik, diajarkan, dituntun oleh guru, dituntun yang ahli. Sehingga kalian betul-betul mendapatkan sesuatu di dunia ini beda dari yang lain-lainnya dan beda dari peradaban yang kemarin-kemarin. Para murid dan santri, sesuai dengan judul, apa sih yang harus kita lakukan di dunia ini? Para murid, ini dipahami ya. Tatkala manusia sudah menyadari bahwa kita mempunyai jati diri atau pribadi kita, kewajiban kita adalah menyempurnakan. Sempurnanya manusia sudah diterangkan guru. Pribadimu, akhlakmu, mentalmu lebih baik daripada kemarin secara ruh atau jiwa. Anda harus tahu dan memahami jalan kembali. Kelak setelah tubuh ditinggal, kita harus menemukan kita kembali kemana, jangan sampai salah. Itu yang disebut tujuan mengembangkan kepribadian yang sempurna. Status kemarin sudah diulas oleh guru. Bila kalian menjadi seorang bapak, jadilah bapak yang lebih baik daripada kemarin. Bila kalian sebagai seorang ibu, jadilah seorang ibu yang lebih baik daripada kemarin. Meskipun dalam status apapun harus lebih baik. Jangan hanya status yang baik. Status yang buruk, tapi kalau tahu pekerjaan tetap jadilah yang terbaik. Satu contoh, guru menyinggung dengan satu perbuatan. Andai kata kalian para pemirsa yang di luar sana, bila pekerjaan Anda itu mencuri atau perampok, jadilah pencuri yang terbaik. Bila kalian menjadi perampok, jadilah perampok yang terbaik. Itulah yang dimaksud mengembangkan kesempurnaan. Lantas bagaimana guru yang disebut masa perampok, kok perampok yang baik? Nah, ini sedikit tulas. Masa guru manusia itu kok perampok-perampok yang baik atau perampok yang terbaik? Ini diajarkan sedikit. Namanya kesempurnaan itu tetap. Yang baik lebih baik, yang buruk lebih buruk. Itulah namanya sempurna. Ya. Satu contoh, guru menyinggung tadi dengan bahasa mungkin tidak lazim. Bila Anda jadi perampok, jadilah perampok yang terbaik. Bagaimana contohnya? Kita sebagai bangsa atau keturunan terutama dari Jawa, kita mempunyai the best panutan, perampok yang mahakarya. Pernah dengar para pemirsa? Itulah yang mempengaruhi karakter kita sebagai, terutama kita seorang laki-laki yang di Jawa. Beliau mempunyai gelar sebutan pendekar atau satria Lokojoyo. Nah itulah. Pernah dengar para murid dan santri? Sejarah leluhur kita ada namanya itu Lokojoyo. Beliau adalah sosok yang terhebat, manusia yang mumpuni, manusia yang dikdaya. Bisa disebut manusia tanpa tanding. Bahkan sampai beliau melakukan sesuatu bagi hukum itu buruk, namanya merampok. Tapi tak akan pernah tertangkap oleh negara dan tak akan pernah terkalahkan dari apapun. Kok bisa ya? Nah itu yang kalian harus tahu. Ada satu pemahaman yang harus kalian pahami kembali. Apapun bila kalian jalankan dengan ilmunya, berhasil atau tidak. Apapun bila kalian mampu dan mengerti dan bisa menjalankan sesuai bidangmu,
Bila Anda sebagai masak atau kuliner, Anda paham, mengerti, dan mampu menjalankan ilmu kuliner, kalian akan mampu berhasil sesuai apa yang dimaksud. Bila Anda, satu contoh, sebagai maling atau perampok, bila Anda mempunyai ilmunya perampok, kalian pun selamat. Itulah hebatnya ilmu, sehingga tidak melihat substansi itu baik dan buruk. Tapi sebaliknya kalian tidak akan pernah paham, sehingga kalian pun sering terjerumus dalam kehidupan. Bahwa manusia melakukan yang disebut ibadah atau beragama, bila tidak berilmu, yang beragama pun celaka. Gila enggak pemahaman ini? Itulah para pemirsa. Maka begitu pentingnya, pokoknya nilai yang disebut ilmu. Selama ini para pemirsa di luar sana kalian tidak akan pernah tahu. Yang kalian tahu adalah cerita, kalian kira itu ilmu. Dongeng kok kira tuntunan, maka kalian terjerumus. Itulah satu contoh. Merampok tapi tahu ilmunya, itu selamat. Sulit dinalar bagi orang-orang yang tidak paham. Satu contoh, para murid dan santri, guru menyinggung tentang kata rampok atau maling, perbuatan yang buruk. Perbuatan yang dilarang dari sendi-sendi apapun. Tapi faktanya kita mempunyai panutan, kita mempunyai leluhur seperti itu. Dan sedikit pun aku gurumu pun mendapat bimbingan dari beliau. Satu contoh begini para pemirsa. Kita lihat analisa leluhur kita. Kehidupan memang tidak akan pernah selalu baik. Contoh-contoh perbuatan yang kurang baik selalu ada dan selalu ada sampai selama-lamanya. Tapi kita diberi contoh dari orang-orang tua kita dulu. Satu contoh Pendekar Lokojoyo. Sebutan yang terkenal adalah Berandal Lokojoyo. Apa para pemirsa? Guru sempat dididik oleh beliau. Nasihatnya sederhana. Wahai si murid, bila engkau melakukan pencurian atau perampokan, jangan sekali-sekali mencuri di rumahmu atau di lingkunganmu. Tatkala mendapatkan sesuatu pencurian itu, bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Apa filsafat maknanya para pemirsa? Guru dididik oleh beliau tatkala satu contoh mendapat sesuatu barang curian atau perampokan. Anggap aja nilainya itu 10 juta. Itu beliau hanya ngambil kemungkinan hanya 1% itu maksimal. Yang lebih unik yang harus dipahami bagi para pemirsa, leluhur kita pekerjaan atau percontohan yang tidak buruk. Apa nasihat yang paling Anda harus pahami? Silakan mencuri dan merampok. Tapi jangan merampok di rumahmu. Jangan merampok di rumah sendiri. Itulah keturunan pribumi Pancasila dan itulah keturunan orang-orang Jawa, seperti itu perilakunya. Tapi faktanya sekarang, pribumi pejabat merampok di negaranya sendiri. Gila itu. Lihatlah orang-orang di sana. Lihatlah barangkali pemirsa perilaku Anda juga. Kadang kita Anda yang tidak paham, tidak mengerti, mencuri milikmu sendiri, mencuri milik istrimu sendiri, mencuri milik suamimu sendiri, mencuri milik orang tuamu sendiri. Itu pantangan bagi orang berilmu, pantangan bagi pribumi Pancasila. Dan lebih konyol lagi, pendidikan sudah cukup, dibekali oleh negara suatu kekuatan, diangkat, diberikan jabatan. Tatkala jabatan dipegang, jabatan diduduki, justru pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia yang dicuri di rumahnya sendiri. Gila dan super gila. Itulah yang disebut bukan manusia dan bukan hewan, tapi itulah binatang. Itulah ajaran beliau-beliau yang disebut Berandal Lokojoyo. Lantas bagaimana mempergunakan keahlian seperti itu, guru? Kalau toh kalian atau kita sebagai orang pribumi Pancasila, silakan rampok di luar negara sana. Bawa sebanyak mungkin, bawa pulang, dibagi untuk membangun bangsa dan negara. Itulah yang disebut kesatria dari Indonesia. Tapi faktanya apa?
Ada manusia diangkat katanya Satria Bayangkara, diangkat katanya penerus bangsa, tatkala menduduki satu jabatan, nyatanya yang dirampok di rumah sendiri. Sungguh sangat menjijikkan. Itulah sedikit guru memberi gambaran, guru pun sedikit diajarkan hal-hal seperti itu oleh beliau. Para murid dan santri melanjutkan dari intinya. Tatkala dari kesempurnaan itu bentuk-bentuk seperti itulah yang dikatakan sempurna. Kembali kepada substansi kitab. Tatkala manusia sudah mempunyai nilai status disempurnakan sesuai kemampuannya. Tatkala makhluk dengan makhluk berbuatlah lebih baik. Hindari dogma-dogma yang memisahkan Anda, yang memetak-metakkan Anda, yang mengatasnamakan Tuhan. Maka perbuatlah yang baik. Tatkala kita sudah meninggalkan di dunia, tinggalkanlah pengalaman itu untuk makhluk yang lain. Bahkan kita pun sangat diwajibkan dan dianjurkan untuk memberikan sesuatu kebaikan dan kemudahan kepada makhluk yang disebut hewan. Itulah manusia yang akan bisa dan mampu ingin menyempurnakan yang dikatakan sempurna dalam kehidupannya. Tapi faktanya, di dalam pendidikan agama kita sendiri pun, bahkan kita dengan binatang. Satu contoh dengan anjing pun, kita pun disuruh dilarang, dinyadis-nyadiskan. Itu hal sesuatu fitnah yang sangat kejam. Perbuatan yang sangat tidak manusiawi, tapi mengapa kalian masih percaya dengan dalil-dalil seperti itu? Sebelum masuk, guru mengulas tentang kata najis. Kalau toh najis itu hanya sebatas di air liur, itu dikatakan atas nama agama. Artinya yang membuat hadis, yang membuat dalil, manusia dalam kebutaan, manusia dalam kebodohan. Sesungguhnya air liur yang najis di dunia hanya dua perkara yang pokok. Satu, air liurnya ular kobra. Dua, air liurnya singa. Itu lebih najis daripada najis air liurnya anjing. Tapi mengapa ada kalimat itu di atas namakan agama? Artinya yang membuat kalimat itu manusia dalam kebutaan. Manusia dalam intelektual yang lemah. Bagi yang mempercayai, itulah lebih konyol dan lebih gila. Karena otaknya sudah tidak akan pernah mampu melihat mana yang disebut bisa atau air liur kobra dengan anjing. Itulah para murid dan santri, pentingnya makhluk dengan makhluk saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling memudahkan. Sehingga di dunia betul-betul menjadi rahmat bagi kita. Dari pembelajaran atas sampai bawah para murid dan santri, ini yang penting terutama ini bagi yang mempunyai kemampuan atau pikiran yang agak tinggi atau intelektual atau intelijensi yang tinggi ya. Dipahamkan sedikit, ada ruang ditambah waktu. Coba dipahami ya. Dari atas tadi, ruang dan waktu. Ruang ditambah waktu, ruang berubah jadi huruf, ditambah angka. Dari kedua ini menghasilkan namanya budaya. Budaya disimpulkan menjadi budidaya. Budaya itu apa guru? Kalau bicara budaya jangan hanya sebatas melihat itu kuda lumping. Jangan hanya sebatas melihat reog, melihat tari-tarian. Budaya adalah aktivitas keseharian makhluk. Itu baik makhluk gaib maupun makhluk di luar angkasa sana, manusia mewakili hanya sebagai bahasa budaya. Bisa disimpulkan bahwa budaya adalah gerak setiap makhluk yang rutinitas, itulah yang disebut budaya. Dari budaya ini menuju nilai positif, dari gerak yang positif menghasilkan bahasa dari Jawa menjadi budidaya. Maka budi ini mempunyai makna, budi itu adalah gerak, budi adalah kebaikan. Maka budi adalah gerak menuju kebaikan dengan daya dan kemampuan. Tatkala para pemirsa mampu menyerap ini dengan kemampuan apa yang Anda punya, mau dan tidak mau, kita semua dituntut lebih baik dan lebih baik dan lebih baik demi diri kita,
demi keluarga kita dan demi masa depan setiap makhluk yang ada di bumi, terutama di negara kita. Tatkala para pemirsa paham apa yang dimaksud budidaya. Budi adalah gerak manusia menuju kebaikan dengan daya upaya, dengan energi. Tatkala menyatu dan dilakukan, dibentuklah suatu tuntunan atau pendidikan atau arahan sebagai pemimpin menuntun rakyatnya. Semoga tertuju dan tercapainya yang disebut kedamaian atau damai. Tatkala damai ini sudah diraih bagi bangsa manusia, keadaan lingkungan atau jiwa manusia, kalian akan mendapatkan inilah yang disebut tentram. Tatkala manusia dari damai menghasilkan nilai tentram, disitulah kebahagiaan. Tak akan pernah ada kebahagiaan itu sendiri para pemirsa. Kebahagiaan adalah satu kesatuan. Satu contoh, kita berbagi dengan keluarga. Kita berbagi dengan orang lain. Kita berbagi dengan makhluk lain. Kita berbagi dengan suku lain. Kita berbagi dengan bangsa lain. Artinya bahagia adalah universal. Maka kembali lagi, tatkala Anda dipetak-petak atas nama minal muslimin wal muslimat, agamamu yang paling benar, sesungguhnya kalian adalah ditipu dari kitab-kitab itu. Kalian dijajah orang, kalian dibelokkan, Anda tidak akan pernah sadar. Inilah faktanya pemahaman terkupas seperti ini. Para pemirsa, untuk mencapai damai, syarat mutlak rukun diperlukan. Bagaimana bisa rukun? Aliran kepercayaan sudah terpecah belah menjadi ratusan seperti itu. Kitab yang tidak terarah. Sesuatu pemahaman yang tidak jelas. Agama yang liar, bagaimana di negaramu bisa rukun? Wong semua sudah tercerai-berai sejak negara kita belum merdeka. Tatkala manusia itu menghasilkan suatu ketentraman, tentram bisa didapat tatkala ada ketenangan. Bagaimana di negaramu, di lingkunganmu bisa tenang? Orang berbahasa Arab aja dipakai toa, dipakai speaker, dikeras-keraskan. Itulah kebodohan seluruh bangsa negara kita. Ada sesuatu yang salah dibiarkan di negara kita. Pemerintahnya sudah buta. Rakyatnya karena tidak ada yang mendidik, dia pun buta dalam kegelapan. Begitu rusaknya peradaban di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kalau ini bahagia tercapai kalau tidak ada keindahan? Untuk mencapai keindahan itu dari tiga terangkai. Indah ini terwujud tatkala ketenangan ada. Ketenangan bisa dicapai oleh bangsa manusia atau negara tatkala ketentraman itu ada dari kerukunan itu. Kerukunan ada dari kedamaian. Faktanya perjalanan di negara kita seperti itu. Dengan diberi kesadaran diterangkan oleh guru seperti ini. Kira-kira para pemirsa bisa mengukur tidak keadaan lingkungan kita, keadaan negara kita. Anda lebih tahu sesungguhnya sangat rusak. Rusaknya super parah dan parah. Tinggal bisa dibenahi atau tidak. Faktanya loh seperti itu. Dari video yang lain sudah dicek up oleh guru. Yang gila berapa? Bahkan sampai punya standar. Bahwa tatkala indera manusia, intelijensi indera manusia sudah tidak mampu mencium bahwa itu nasi, itu basi. Baru masih dimakan. Tidak mengerti itu bukan miliknya. Itu milik orang lain. Itu miliknya rakyat. Itu miliknya negara. Kalian masih telan. Itulah standar orang gila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.